Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di depan kita ini ada printer Epson seri L3210 ya, L3210, dan printer ini mengalami error. Seperti kita bisa lihat di sini, lampu tinta dan lampu kertas menyala berkedip bersama dengan lampu power. Ya, kita bisa lihat ya, lampu tinta dan lampu kertas itu berkedip bersamaan dengan lampu power. Ya, kata yang punya, ketika dia mengeprint ya, awalnya printer ini yang punya ngeprint, kemudian ada kertas yang nyangkut ya, kemudian dia tarik dari belakang ya, ditarik dari belakang. Setelah itu printer langsung error seperti ini. Jadi riwayatnya seperti itu ya, karena printer kertasnya tidak jalan atau nyangkut, kemudian yang punya tarik kertasnya dari belakang ya, ditarik kertasnya dari belakang, sehingga setelah dinyalakan lagi printer langsung error seperti ini. Dan kalau kita lihat di layar ya, kita coba lakukan print ya. Pesan error untuk di layar itu ya, kita coba lakukan print di layar. Ya, pesan error di layar itu seperti ini, incorrect loading ya, incorrect loading ya, seperti itu. Ketika kalian melakukan print kemudian muncul error seperti ini, incorrect loading ya, itu menandakan bahwa printer mendeteksi bahwa ada kertas yang menghalangi jalur sensor. Ya, kita kembali ke printer. Ya, untuk error seperti ini biasanya itu bagian sensornya yang bermasalah ya, bagian sensor. Kemungkinan sensor ada yang patah, atau mungkin pernya lepas, atau mungkin jalur jalur sensor itu ada yang menghalangi ya, ada yang menghalangi. Jadi dia mendeteksi ada kertas yang menghalangi sensor. Kita matikan saja dulu printernya. Ya, kita matikan, dan kita terdengar ya bahwa printer rollernya itu berputar terus ya. Kita matikan juga tidak mau mati nih ya, tidak mau mati dia, karena memang ada seperti ada sensor yang menghalangi ya, menghalangi pergerakan sensor. Ada mungkin benda asing yang menghalangi sensor atau seperti apa ya. Ini sudah mati, kita coba bongkar saja dulu ya. Untuk printer tipe ini L3210, kita lepaskan dulu covernya. Ini sudah lepas ya. Jadi untuk tipe ini ada pengancing seperti ini. Ini kita tinggal jeber-jeberkan saja, atau kita lepas dulu baut di sini satu. Di sini ada baut, kita lepas. Ya, setelah itu aduh, kenapa nih ya, kita lepaskan saja baut sini ya supaya lebih mudah. Oke, kita akan lepas. Sebentar, ada yang nyangkut ya. Oke, ini seperti ini ya. Kemudian kita lepaskan ini. Hati-hati kalau yang printer yang belum pernah dibongkar itu biasanya di sini masih ada perekat. Jadi kalian hati-hati mengangkat. Biasanya ada yang plat pelapis fleksibel ya.
kita harus waspada. Biasanya di sini masih ada pelapisnya. Yang kita cabut semua fleksibelnya ini, kita lepas semuanya. Oke, kalau kita geser saja sedikit. Ya, ini kita tinggal tarik saja seperti ini ya. Kemudian kita akan fokus di bagian area sensor. Untuk sensor yang bermasalah biasanya kalau untuk error incorrect loading itu ada di sensor sini ya. Nah, kalian fokus dulu di sensor bagian sini. Ini kita lepas. Ya, kita lepas. Fleksibelnya kita lepas semuanya. Ya, kita kasih penerangan lampu supaya lebih terang, supaya jelas. Ya, ternyata betul ya, sensor kertas, sensor kertas. Ya, kita bisa lihat, sebentar saya tunjukkan. Ya, di sini ada sensor kertas ya. Nah ini. Nah ini bergeser atau lepas kayaknya ya. Seharusnya ini sensor ini dia masuk ke ini ya, ke sensor ya, alat sensornya. Ini sudah tidak sesuai jalur. Seharusnya dia masuk seperti di sini. Bisa lebih jelas ya. Nah, jelas ini sensor ini posisinya seperti ini, lepas dari dudukannya ya, lepas dari dudukannya atau mungkin patah, kita belum periksa. Nah, seharusnya dia masuk di sini. Nah, dia nutup di sini, dia nutup sensor, seharusnya seperti itu. Kalau dia terlepas atau terlepas dari dudukannya, maka printer akan mendeteksi bahwa ada kertas yang menghalangi sensor, atau masih ada kertas yang tersisa di jalur atau di area pergerakan kertas ya, karena sensornya terbuka ya. Sensornya terbuka itu menandakan ada kertas yang lewat, yang ada kertas yang keluar. Nah, kalau selesai kertas keluar, tidak ada kertas lagi yang keluar, maka dia akan menutup sensor seperti ini. Oke, sekarang kita tinggal perbagi saja posisi sensor ini ya. Yang kita perhatikan dulu, kayaknya khawatirnya patah ya. Kita harus lepas dulu ini supaya untuk lebih kita lepas dulu ya. Ayo. Nah, ini kita lepaskan, ada bolt sini. Ini ada knob pengancing, kita tekan, sambil kita tarik ini ya. Di sini ada per, kita lepaskan dulu pernya. Ya, kita lepaskan dulu per yang ada di sini. Kita gunakan per yang nyangkut di sensor tadi ya. Ini kita lepaskan dulu. Ya, ini pernya. Ya, ini per yang nyangkut di
yang apa, yang menarik sensor tadi ya, yang menarik sensor tadi. Ini kita simpan dulu. Sekarang kita lepaskan ini. Terlepaskan, kita tekan knob yang ada di sini pengancingnya sambil kita tarik. Oke. Nah, sekarang kita lihat untuk lebih memudahkan untuk memasang sensor, kita lepas dulu rollernya. Kita geser untuk menggeser rumah head ya, agar kita bisa menggeser rumah head ya, seperti itu ya. Sekarang kita akan lepaskan roller ya. Caranya di sini ada knob-nya ya, ada knob pengancing roller di sini. Kita tekan atau kita pijit ya, supaya tidak supaya lepas dari knob-nya. Kita sambil tarik roller ya. Sambil kita putar-putar dan kita tarik. Nah, ini lepas rollernya. Sekarang kita fokus dulu ke sensor atau sensor tadi ya. Nah, kita pindahkan dulu. Nah, ini ya, ini sensornya. Nah, ini sensornya lepas, ini lepas. Jadi kita coba benarkan dulu posisi duduknya. Ini apakah lepas atau patah ini ya? Sepertinya cuma lepas. Ini kita hati-hati jangan sampai patah ya. Oke. Nah, ini sudah terpasang. Di sini tuh ada apa namanya, semacam pen ya, pen. Jadi dia harus masuk di dalam lubang pennya supaya dia tidak lepas. Intinya kita pasang sesuai dengan yang semestinya ya. Ini kan tadi lepas kedudukannya. Jadi kita perbaiki saja posisinya ya. Nah, ini ya. Nah, jadi kita tinggal perbaiki saja posisinya ya, sampai dia bisa fleksibel seperti ini ya. Jadi dia bisa nutup ya, ini bisa nutup. Kalau kalau tidak ada kertas yang lewat, itu sensor akan nutup seperti ini, Jadi kalau dia terbuka ya, seperti saya jelaskan di awal tadi, kalau dia terbuka maka dia akan mendeteksi ada kertas. Makanya dia errornya incorrect loading ya, incorrect loading. Dia membaca ada kertas ya, ada kertas yang menghalangi yang lewat di sini, di jalur kertas ini ya. Karena kalau kertas lewat, otomatis ini sensor ini akan terbuka seperti ini, yang menandakan ada kertas lewat ya. Jadi setelah kertas lewat, print sudah selesai ngeprint, kertasnya sudah keluar, maka dia akan menutup lagi seperti ini. Nah, harusnya seperti itu untuk normalnya ya. Jadi kalau dia posisinya lepas, kalian tinggal perbaiki saja posisinya. Oke. Itu yang menyebabkan printer error incorrect loading. Jadi kalau printer kalian mengalami error incorrect loading, hanya kalian fokus saja ke sensor yang ini ya, sensor yang ini. Oke, kita pasang kembali semuanya. Rollernya kita pastikan juga kita bersihkan sekalian ya, rollernya. Ya, kita pasang kembali. Pastikan juga masih ada per di sini ya. Ya, pastikan ada per di sini, per gear roller ya. Kita pasang kembali, kita tekan. Ya, karena ini akan menghalangi kalau kita tidak tekan. Ya, kita tekan seperti ini.
dan jari kita sebelah sini kita tahan dan kita masukkan roller sambil kita putar sampai dia masuk ya, putar-putar sambil dia masuk. Nah, ini sudah. Posisi yang rata ini dia langsung berhadapan dengan roller bawah. Ya, posisinya seperti itu ya. Oke. Putar sampai posisinya berhadapan langsung dengan roller bawah. Oke. Sekarang kita coba pasang kembali ini penutup roller. Pasang. Ya, pasang. Jadi dia dikasih masuk sambil digeser ke sana ya, geser ke sana supaya dia bisa ngancing kembali. Nah, setelah terpasang itu kita pasang kembali pernya ya, kita pasang kembali pernya yang tadi kita lepas. Ini per yang menarik sensor tadi ya. Ya, jadi ini kita pasang kembali. Kita sangkutkan dulu di sensor tadi, lalu kita angkutkan di sini ya. Kelihatan jelas ya, seperti itu posisinya. Ya, ini ya pernya ya, kita pasang lagi seperti itu. Jadi kalau kita ini per tadi yang sensor yang tadi yang error, lihat ini. Nah, sudah bagus nutupnya. Oke, sekarang kita pasang kembali semua fleksibel, dan hati-hati pasang fleksibel itu dia harus pastikan dulu pas di mulut soket, lalu kita tekan ya supaya tidak terkelupas ya, supaya tidak terkelupas pin-pin konektornya ya. Ini kita paskan dulu di mulut soket, lalu kita tekan seperti itu. Tuh, ini salah. Ini kita lepas dulu. Salah lewat fleksibelnya, salah jalan. Sabar, saya lepas dulu ini. Oke. Oke, kita pasang semuanya ya. Ya. Sekarang kita pasang kembali scannernya. Ya, ini kita lepaskan aja ya. Nah, ini sudah lepas. Kita pasang kembali scannernya. Ya. Kita pasang cover samping.
Ini kita tongkang dulu ya scannernya ini. Seperti itu. Baru kita pasang scanner cover samping. Ya, setelah itu ini kita bisa sorry. Ini kita pasang dulu ya. Ya, ini kita pasang dulu di sini. Seperti ini. Ini kita geser rumah headnya. Ini kita pasang. Sebelum kita pasang covernya, kita coba lakukan print dulu ya. Kita nyalakan dulu printernya untuk memastikan bahwa dia sudah normal. Kita pasang dulu semuanya. Oke. Kita nyalakan. Kita pastikan dulu kalau dia sudah normal ya. Kita coba siapkan kertas. Pindah. Kita siapkan kertas. Ya, ini printer sudah standby normal. Kita coba lakukan print. Ya, kita lihat printer sudah berhasil melakukan print dan sudah normal ya. Jadi fix yang bermasalah tadi di sensor ya. Oke, sekarang kita tinggal pasang kembali covernya. Kalau kalian sudah mengerti cara pemasangan, kalian bisa skip saja ya. Kita tinggal pasang cover. Printernya sudah normal. Kita matikan. Ya, untuk pemasangan cover kalau kalian sudah paham, kalian bisa skip. Tolong sini. Obeng. Aduh, jangan sih goyang.
Awas, awas, pindah, pindah, pindah. Oke, sudah selesai. Semoga video bermanfaat. Sampai ketemu di video yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.